Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Said. Adapun teman saya Sari Pesalwa, Caca Olia Herman, Syahri Bulan, Yuli Rahmat, Dian Cerina Wulandari, Astita Malviani. Adapun materi yang akan kita bahas pada kelompok kami yaitu pengembangan teknologi pada bidang sosial dan kebutuhan pokok. Nama saya Fajrul Aman Isham. Halo teman-teman, sadarkah kalian bahwa kita sekarang berada di zaman yang dikelilingi dengan berbagai teknologi. Bahkan teknologi seakan-akan menjadi sahabat lagi kita, selalu kita gunakan dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut, apakah kalian sudah tahu apa itu teknologi? Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang bertopang pada IPA untuk menghasilkan barang yang lebih efisien dan efektif. Dengan kata lain, teknologi ini adalah segala sesuatu yang dibuat untuk membantu dan mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupannya. Perkembangan teknologi zaman ke zaman sangat berdampak pada beberapa bidang, diantaranya bidang sosial, kebutuhan pokok, industri, transportasi, informasi. Teknologi sangat membantu kita dalam bidang-bidang tersebut. Contohnya, pada bidang informasi dan komunikasi yang setiap hari kita gunakan yaitu handphone. Adanya handphone bisa mempermudah kita mencari informasi apa saja yang kita inginkan, bahkan dari luar negeri sekalipun, hanya dengan mengakses internet. Tetapi tanpa kita sadari, perkembangan teknologi ini selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang bisa menghancurkan penggunaannya. Dalam video ini, kami akan fokus membahas dampak perkembangan teknologi dalam bidang sosial dan kebutuhan pokok, serta bagaimana cara mengatasinya. Dampak positif perkembangan teknologi di bidang kebutuhan pokok diantaranya adalah untuk memperoleh produksi ikan yang dapat dipasarkan, orang menggunakan keramba di sungai atau di danau. Untuk menghindari pembusukan, dijalankan teknologi penjemuran di panas matahari sehingga diperoleh ikan kering, atau diberi garam sehingga diperoleh ikan asin. Teknologi modern mempergunakan kalen sebagai sarana pengawetnya, selalu tahan lama dan baunya tidak mengganggu lingkungan. Teknologi modern mempergunakan kalen sebagai sarana pengawetnya, selalu tahan lama dan baunya tidak mengganggu. Penggunaan teknologi pada lahan pertanian yaitu penggunaan racun pemberantas hama ternyata dapat pula membunuh hewan ternak, meracuni hasil panen, dan pada akhirnya meracuni manusia itu sendiri. Penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama juga dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia. Adapun pendapat dari masyarakat yang kami wawancarai, Menurut Bapak, apa saja dampak positif dan dampak negatif perkembangan teknologi di bidang kebutuhan pokok? Dampak negatif dan positif untuk kebutuhan di bidang kebutuhan pokok yang berhubungan dengan iptek ya. Tadi yang saya bilang, jadi semakin tahun semakin berkembangnya teknologi kan. Jadi teknologi itu masuk ke kategori mesin-mesin produksi, mesin-mesin produksi itu. Jadi semakin mempermudah dari segi positifnya itu, semakin mempermudah kinerja untuk produksi kebutuhan pokok kan. Contohnya di sawah padi. Kalau dari segi dampak negatifnya, zaman dahulu kan, dulu itu masyarakat waktu belum berkembang teknologi kan, banyak itu masyarakat yang di sawah membantu. Contohnya dia mengerjakan sawahnya orang kan, dengan sistem bagi hasil, sekian persen buat yang kerja, sekian persen untuk yang punya sawah. Dengan adanya perkembangan teknologi itu, dengan mesin-mesin baru yang mempermudah pekerjaan, tapi mengurangi tenaga kerja sosial manusia. Jadi dari segi negatifnya, mengurangi mata pencaharian masyarakat. Walaupun dari dampak positifnya itu lebih menguntungkan buat pemilik lahan, pemilik sawah itu.
dari segi dampak negatif dan positifnya. Toh. Adapun dampak positif dan negatif di bidang sosial. Dampak positifnya yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Adapun dampak negatifnya, yaitu perubahan dalam komunikasi, di mana perubahan yang paling terlihat dari perkembangan internet ini adalah orang-orang cenderung memilih berkomunikasi melalui ponsel ketimbang datang langsung untuk bertemu secara tatap muka. Hal tersebut dapat mengurangi kualitas dari komunikasi tersebut. Pun cara mengatasi dampak-dampak negatif tersebut. Yang pertama, gunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah dikenal. Yang kedua, cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Yang ketiga, perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Yang keempat, menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi penggunaan telepon seluler. Yang kelima, perbanyak membaca buku yang bersifat edukatif dan bersifat keimanan serta aplikasi komputer yang bersifat pendidikan. Dan yang terakhir, perlunya pengaturan waktu untuk berada di depan komputer atau televisi. Adapun pendapat dari masyarakat yang kami wawancarai, menurut Bapak apa saja dampak negatif serta dampak positif bagi bidang sosial atas perkembangan teknologi ini? Kalau dampak positifnya itu bisa kita dapat informasi lebih cepat, bagus, dan akurat juga. Tapi kalau dampak sisi negatifnya itu ya untuk anak-anak biasanya dia lihat konten-konten yang kurang bagus, mungkin berdampak positif bagi mereka. Baik, itulah pembahasan mengenai dampak perkembangan teknologi dari bidang kebutuhan pokok dan sosial. Selain dari dua bidang ini, perkembangan teknologi juga berdampak besar pada bidang lainnya yang dibahas oleh kelompok lain. Teknologi ini memang sangat berperan penting bagi kehidupan kita, tetapi kita juga harus cerdas dalam menggunakannya. Jangan sampai teknologi tersebut memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita. Teknologi ini harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlebihan dalam penggunaannya agar kita bisa meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari teknologi tersebut.